usir. Iya kan? Nah kadang-kadang sakit penyakit itu juga berhubungan dengan selera kita, hobi kita. Ada saya punya teman di Bandung itu yang dia setiap datang ke dokter diomelin, pasti Encik makan emping ya? Oh iya dok, maaf. Nggak ada, maaf bagimu misalkan gitu. Udah 5 kali selalu emping. Emping kan membuat sakit tertentu dan sakitnya itu. Dan makanya buat saya pertanyaannya, apakah karena dia suka itu makanya sakit ini, ataukah kecenderungan orang yang sakit ini memang menu makannya ini pengennya itu? Kan antara itu ya. Ini duluan telur atau duluan ayam? Kan gitu pertanyaannya. Nah kadang-kadang dua-duanya bisa benar. Awalnya sewaktu saya muda itu memang seperti saya kan suka tuh ada babi piaraan itu kan, jemaat ngolah ya kita ikut. Baik gembala wah segini kan, itu lemaknya segini sudah. Nah setelah dewasa baru ngakuin, kok dikit-dikit dengar gorengan aja udah agak pusing gitu ya. Saya udah nggak ngopi, tetap aja agak pusing-pusing dikit kalau saya agak menghindari yang lemak-lemak itu ya. Tetapi namanya di Depok, saudara, di mall itu nggak ada yang jual sayur bayam, sayur bening nggak ada, kecuali bawa sendiri. Yaudahlah, cobain deh. Anak makan apa, cobain juga. Lupa lagi. Begitu susah kita di sini. Tapi berbahagialah ibu-ibu yang masih suka masak sendiri, sehingga bisa pilih di pasar induk itu apa yang harus dipilihkan. Ya, nah puji Tuhan, kita lanjut lah Bu ya. Kemudian angin ribut diredakan di dalam Matius 8 ayat 23 ayat 27. Jadi saudara, saya melihat bahwa ada hal-hal yang memang melanggar hukum alam itu dilakukan. Pernah juga yang namanya planet dihentikan sementara. Juga bagaimana Petrus Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kemudian air ribut diredakan. Saudara, waktu ada lesus, angin puting beliung, saudara bisa meredakan itu enggak? Udah, saudara hadang, saudara ikut muter sampai ke atas, mangkruk di pohon nanti jatuhnya. Tetapi saudara, Yesus menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu bisa melanggar yang namanya hukum alam. Kita sudah habis kalau namanya hukum alam. Orang bilang, Pak, enak lo tinggal di villa di pegunungan, gempa. Enak lagi di pinggir laut, luas tuh. Bisa melihat Singapura kalau dari Batam, bisa melihat Malaysia gitu ya, tsunami. Paling enak tinggal di rumah, Pak. Sambil nanti ke depan dikit ada bakso di situ, makan bakso tabrak mobil. Di rumah gempa, ini hancur semuanya, anjlok, kita kena lagi. Nah rasanya nggak ada tempat aman di bumi ini, saudara. Saudara ngeleng di bawah kayak tikus gitu, nggak ada udara, mati juga. Nah saudara pikir bunker itu kayak apa, saudara? Itu udaranya juga bagus itu. Mari kita buat bunker. Nah kayak Demak sudah bunker, malah mati. Di dalam itu malah nggak bisa nafas. Tetapi Tuhan begitu bisa mengatasi hukum alam. Percayalah apapun yang sedang terjadi di bumi kita, Tuhan ikut ambil bagian di situ. Dia menunjukkan kuasa yang luar biasa. Tetapi di surga Tuhan juga bilang, ya salah kamu lah. Kamu tinggalnya di pesisir pantai, di pesisir ini sungai apa, Ciliwung, begitu ya. Ya kamu salah lah, itu namanya puncak itu mesti pohon-pohon yang kuat, pohon teh dan sebagainya. Kamu buat villa di situ. Dan kemudian jalan masih bagus dengan resapannya bagus, di beton semuanya. Akhirnya resapan air juga susah. Di Jakarta itu sebenarnya nggak selalu hujan terus loh saya lihat. Tetapi ketika hujan tuh naiknya udah tinggi, nyerapnya lama dibanding turunnya, saudara. Belum baru dari 3 meter udah mulai turun 1,5 meter, hujan lagi, ya naik lagi, saudara. Akhirnya muncullah pompa. Nah pas kita kubangan itu nggak ada pemisahan air yang lebih, ini dipompa juga sama saja. Dibantu sama ibu-ibu pakai ember, pakai
periuk, pakai apa, pokoknya semuanya yang punya itu dipakai semuanya. Yang kedua, saudara sekalian, fase percaya meski tidak melihat. Iman sejati bergeser dari percaya karena melihat apa yang Tuhan kerjakan kepada pribadinya yang luar biasa. Iman yang bukan karena melihat dipraktikkan oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Daniel 3:16 sampai 18, lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah saudara, iman harus mantap saudara. Saya lihat banyak orang Kristen itu tidak percaya ke dukun atau ke peramal atau apa, itu bukan nggak percaya dilarang oleh Tuhan, tetapi masih berprinsip bahwa setan pun juga bisa menolong. Tuhan plus lah, bahkan plus ya. Udah didoakan, udah nggak kejawab, coba kepada mbah dukun, coba kepada para peramal. Saya sudah gambarkan tentang bagaimana kalau kita sudah diramal, itu kayak mengikat kita. Bu, hati-hati ya, umur 50 ada apa? Mbah gitu. Pokoknya hati-hati aja lah. Ya, jangan banyak keluar, jangan banyak kemana-mana begitu ya. Nah, ketika umur 49 3/4 orang itu kembali diingatkan sama setan. Ingat jelang 50 loh. Anaknya ajak, mah yuk kita ke puncak. Oh jangan nah. Oh puncak, mungkin nggak suka. Oh ke Pik aja, itu yang dekat pantai itu. Oh jangan nak. Waduh kemana ya? Ke Margo saja. Oh jangan nak. Oh enggak, ini deh apa ya? Kita coba jalan-jalan di perumahan kita. Oh jangan nak. Loh, ini hampir sebulan si mamaku ini tetap tinggal di rumah, kenapa gitu? Nah setelah dikorek-korek ternyata pernah diramal tentang umur 50 akan terjadi sesuatu. Kok simbah dukunya tuh ngomong lebih mudah. Pokoknya hati-hati aja nanti akan terjadi apa-apa. Itu tambah mikir kita. Apa yang terjadi? Ketika udah 50 tahun tidak terjadi apa-apa, saudara bisa menggerutu. Wah kenapa nggak terjadi apa-apa ya? Salah ini, ada yang salah. Loh, yang merugikan malah kita anggap nggak terjadi, malah itu masalah buat kita. Karena kita sudah diramal. Maka Tuhan bilang apa? Sesuai iman kita. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita lebih enak menghidupi hidup ini. Hidup sudah susah Bapak Ibu Saudara, jangan dibuat susah lagi dengan percaya yang tidak lah. Ya, jadi percaya kepada Tuhan Yesus saja. Kemudian Yesus juga menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum yang mengindikasikan bahwa Tuhan memang bisa mengatasi segala hal. Kemudian dibangun di atas pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan pribadi Tuhan akan membuat iman percaya seseorang semakin berkembang. Orang yang banyak doa dengan Tuhan, banyak saat teduh sama Tuhan, banyak baca firman Tuhan, dia akan bertumbuh dengan baik. Dan ketika orang dalam ketakutan, kita dalam iman kepada Tuhan. Di Krismon masa lalu 98 saudara, banyak orang yang merintih karena bisnisnya, apalagi yang main falas ya, dia ngutang misalnya berapa, jadi 3-5 kali lipat waktu itu. Terus kemudian ada orang-orang yang betul-betul dalam doa, Tuhan kasih pencerahan waktu itu. Nah, kamu mesti bisnis ini, jangan kayak orang teman-teman kamu itu. Dan kemudian orang menertawakan dia. Dia ini orang agak kurang 1 on kali ya. Orang bisnis ini dia ngambil yang lain. Tetapi luar biasa. Ada juga hamba Tuhan yang sebelum tahun 2020, 2018, 2019, dia bicara sama Tuhan, Tuhan, jadi sebagai hamba Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Anakku, belilah lahan di kampung. Ini kok agak jauh dari pekerjaan Tuhan. Setelah engkau beli tanah itu, jadilah engkau petani di sana. Kamu tanam apa saja yang bisa menghasilkan buah-buahan atau umbi-umbian. Nah, tetapi dia taat sama Tuhan.
kurang lebih membangun itu 2020 corona terjadi. Nah, orang susah pangan waktu itu, orang susah mencari, sosialisasi juga susah. Tetapi hamba Tuhan sudah ada di kampung. Dia dengan apa yang sudah dia tanam, dia tinggal petik. Oh, ternyata itu Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Berapa banyak saudara sekalian yang 2019 itu sudah mengira bahwa 2020 akan terjadi corona, saudara? Enggak ada yang tahu. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang kita tanya, yang biasanya punya mimpi untuk masa depan, punya visi, enggak ada waktu itu, seluruh dunia enggak ada. Yang sama sekali blank. Enggak ada bicara tentang apa. Berarti pertanyaan, corona itu diizinkan Tuhan atau dibuat manusia atau bagaimana terjadi? Iya kan? Kalau Tuhan memang tidak mengizinkan, Tuhan akan melindungi dengan sebuah nubuat, dengan sebuah vision. Tuhan kasih kepada hamba Tuhan, kau kabarkan seluruh dunia bahkan terjadi seperti itu. Tetapi nggak ada juga. Dan bahkan hamba Tuhan pun banyak yang terkenal waktu itu. Terkenal Depok sejak corona, saudara. 2 orang terkena corona dari Depok. Terus kemudian peristiwa Lembang waktu itu hamba Tuhan semua. Kebanyakan orang GBI. Makanya orang-orang sebelah sana bilang, oh GBI itu paling nggak benar lagi. Wah, kita terhakimi waktu itu, saudara. Sampai kita hamba Tuhan ngumpul bagaimana ini untuk mengcover semuanya berita-berita yang terjadi. Yang di Lembang itu hamba Tuhan. Saya sedang mengadakan kegiatan rohani. Mereka tidak mengadakan pijit-memijit, oh yuk pijit ministry, ayo saling memijit, nggak ada. Tapi mereka melakukan itu dalam rangka rohani. Ternyata kena semua. Nah, pasca itu setelah beberapa tahun kan kita mengadakan sidang majelis daerah di Taman Safari Garden waktu itu. Waduh, udah saling curiga aja, lu ada nggak? Dan yang kita soroti adalah orang-orang yang ikut di Lembang, kelompok GBI tertentu. Setiap dia ada, kita akan jauh, pakai masker sampai 3. Sampai masker sampai 3, masker sampai 3, saudara. Bukan mati karena corona, mati karena kena masker, nggak bisa nafas. Akhirnya waktu itu ketua BPD bilang, Bapak Ibu, jangan ada yang upload foto ya. Nanti peristiwa Lembang kedua nanti kita dipanggil semuanya. Jadi kita foto, tetapi nggak berani upload. Biasanya kalau ada pertemuan kayak gitu kan kita suka upload kan. Apalagi ibu-ibu. Foto dikasih waktu 10 menit, bisa 1 jam. Enggak, coba lihat dulu, oh saya kurang bagus, kurang senyum dan sebagainya. Sampai fotografernya yang ngulang sudah. Akhirnya waktu itu ya udahlah, mawas diri semuanya. Dan juga teman-teman hamba Tuhan juga disusahkan waktu itu. Ada jemaat yang dirasa kena, mau interaksi juga susah, tetapi nggak interaksi juga ini jemaat. Waktu itu kesusahan luar biasa. Tetapi akhirnya kita bisa berlalu dengan baik. Meskipun ada beberapa keluarga kita yang akhirnya dipanggil Tuhan juga. Pengenalan akan Tuhan dibangun dalam relasi keseharian orang percaya melalui saat teduh, doa, dan ibadah. Saya sebagai gembala, Bapak Ibu sekalian, sesibuk apapun Bapak Ibu Saudara adakan waktu ngobrol sama Tuhan. Kita kemarin sedang berbicara mengenai tabernakel. Tabernakel itu ada halaman, ada tempat kudus, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Kita kadang-kadang nggak nyampe kepada ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu adalah di mana kita diam, Tuhan yang bicara. Kalau di halaman itu interaksi. Lu mau didoain apa? Kan kalau kita suka doakan berhadapan-hadapan. Yuk, jangan suami istri tapi ya, ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak. Yuk, yang paling susah bapak-bapak. Kalau ibu-ibu gampang, ini ya doakan saya, anak saya mau ini, usaha saya begini, saya lagi gak punya beras bu, saya lagi ini apa, tulang belakang saya ini gak enak, dong doakan. Oh bapak-bapak diem, Pak apa yang mesti didoakan Pak? Ya doakan sajalah masalah umum. Kita pengen pribadi masalah umum, masa doain bapak bangsa dan negara didoakan? Ya
Bapak kan bapak-bapak kan tahu kan permasalahan bapak-bapak, ditakut istri ya. Itu bapak paling 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 susah untuk ngobrol dan susah untuk saling mendoakan. Kalau ibu-ibu langsung ngumpul, langsung gitu. Bapak-bapak masih ngobrol terus, Pak kok belum doa? Iya lagi ngomong ini, mau doain apa? Iya. Nah itu di halaman saudara. Nah ketika di ruang Maha Kudus itu kita yang doa sama Tuhan. Nah kita, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, tolong ini, dan sebagainya. Sampai Tuhan nungguin, saya mau ngomong sama kamu, kamu udah amin. Tetap kita coba yang ketiga saudara. Coba, wah waktunya susah Pak, makanya Tuhan tuh bilang Dia suka doa di dini hari. Dan kenapa Tuhan kadang membangunkan kita itu di atas jam 12? Gak bisa tidur. Ya, gak bisa tidur kenapa begitu ya? Nah kita juga mungkin ada sesuatu yang mesti harus saya doakan. Atau doa untuk pribadi saya, untuk permasalahan saya, atau untuk Pak Gembala, untuk permasalahan jemaat yang sedang sakit atau apapun juga. Dan ketika saya mempraktekkan itu, saya bangun, saya mendoakan jemaat, keluarga, bisa tidur pulas. Coba saudara adakan saat teduh. Saya sudah kirim share tiap hari. Aduh Pak, namanya imamat bilang itu hitung-hitungan semua Pak, gak ada faedahnya. Nanti ukupan lah ini, persembahan inilah, nanti harus pakai inilah, ukuran ini mesbah lah, ukuran inilah, kaum Lewi lah ini. Nanti, waduh Pak, coba saudara kita taatin saja. Meskipun itu sejarah saudara, kalau saudara baca dengan iman dan percaya, kadang Tuhan bicara sesuatu yang waktu orang baca itu berbeda intinya. Nah, kalau saudara susah, menurut saya coba pakai Alkitab audio. Meskipun awal-awal pasal pertama sih masih melek, pasal kedua akhirnya waktu saya bangun, dari pasal 10 sekarang udah pasal 25. Berarti mulai pasal 11 saya udah tidur. Akhirnya saya ulang lagi. Itu mudah ibu-ibu bapak. Makanya waktu share tentang aplikasi apa, coba itu di-download. Pak Gem, bapak itu share jenis khotbah yang kayak tadi nggak bisa buka di handphone saya. Kita kan selalu berpikir, oh handphonenya jadul itu. Enggak selalu. Karena itu ada Word, ada PowerPoint, atau WPS yang harus di-download di situ sehingga bisa membuka. Tetapi ada reader-reader lain juga yang kadang-kadang otomatis di gadget bapak ibu ada, bisa di situ. Coba baca aja, aduh, tentang khotbah tadi kan udah dengar. Coba ulang. Saya saudara habis ibadah, rekaman video saya ulang terus. Karena buat saya adalah berkaca. Wah ternyata terlalu panjang khotbahnya. Nah sekali jemaat, maafkan saya kayak seorang pengajar. Persiapan saya minim, tetapi kadang kalau sudah ngomong tuh panjang lebar. Sampai terkenal saya itu. Ya kan ketahuan Pak, suka lama. Ini belum tua, belum kakek-kakek, udah lama. Nanti kalau udah umur 50 bagaimana? 50-60 saudara, waduh kayak dongeng gitu ya. Ya saya berusaha lah sebaik-baiknya. Iman adalah hal yang progresif saudara, berkembang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman tidak merupakan barang jadi. Mari para pemain musik segera ke depan. Iman tidak merupakan barang jadi yang tinggal digunakan, melainkan berproses dalam pertumbuhan. Oleh sebab itu intinya, milikilah iman meskipun tidak melihat. Amin saudara. Nah, saya melihat banyak masalah kita yang tidak membutuhkan melihat dulu baru percaya. Contoh sakit penyakit, dan juga teman-teman kita yang membutuhkan keturunan, kita membutuhkan iman sebelum melihat. Untuk masa depan anak kita, memang kita bisa melansir, anak saya nanti jadi ini, jadi ini, jadi ini. Loh, kami ini juga dulu diceritakan oleh orang tua kami juga jadi orang yang besar, orang yang luar biasa. Dulu kan di Kudang tuh kalau orang Jawa tuh sambil diangkat-angkat begitu ya. Cuma jangan dijatuhkan aja. Ya, anakku akan jadi seorang insinyur, tukang insinyur, jadi dokter dan sebagainya. Mama waktu itu nggak tahu, jadi dokter itu mesti sekolahnya mahal. Yang kedua adalah susah. Kemudian kadang terikat sampai masa tertentu.
Saya waktu itu pernah ngelesin seorang anak, tapi dia orang tuanya dua-duanya dokter. Anaknya kecil saudara, tetapi orang tuanya sudah umur. Akhirnya saya bertanya, Bu, sebagai dokter bagaimana? Oh iya Pak, kita dibatasin, gak mudah untuk mendapatkan anak karena umur membatasi kami. Nah waktu itu saya ajak untuk lesehan, saya berikan seneng ya anak-anak lesehan. Saya dimarahin, Pak, anak-anak itu tulangnya masih berkembang terus, jangan duduk begitu Pak, nanti tulangnya rusak. Akhirnya naik bangku lagi. Nah saudara, untuk masa depan kita, waktu itu orang tua juga pusing 7 keliling. Saudara mungkin beberapa lahir di kota, masih aman lah. Tetapi kok kayak saya lahir di Lampung, yang di peta juga susah, sebelah mana Pak Sigit lahir? Ada yang di Medan, di Aceh. Waktu itu orang tua kita nggak seindah yang kita bayangkan. Mereka juga doa kenceng. Tetapi ada orang-orang yang sederhana yang dia dekat sama Tuhan. Dia doakan anak-anaknya. Setiap malam bapakku keliling ke rumah-rumah jemaat yang dekat. Si orang ibu janda ini, dia selalu doa sama Tuhan. Anaknya masih kecil-kecil sudah. Waktu itu masih kecil-kecil, lebih kecil dari saya. Dia doakan, Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Akhirnya sekarang saya melihat, meskipun mereka bukan berpangkat tinggi, tetapi mereka bisa menghidupi dirinya sendiri minimal itu. Kemudian bisa berbagi kepada orang tua, karena mereka jadi orang. Saya melihat bahwa rezeki itu gak harus kantoran, gak harus yang titel gede, tetapi banyak orang-orang yang berdagang kecil-kecil pun mereka diberkati oleh Tuhan. Para perantau yang dari tanah Jawa, Manado, Sulawesi, Papua yang ada di Jabodetabek, mereka itu disibir sama orang. Aduh cuma begitu pedagang asongan, aduh cuma begitu kayak gitu, aduh pengepul rongsokan. Tetapi kalau mereka dilihat di kampung halamannya, mereka itu lebih mewah dari kita. Makanya waktu saudara ketemu sama orang-orang begitu, saudara menghargai mereka. Nina, itu jajan kamu ya. Bang, sini bang. Inilah untuk tajil buat kamu. Yang penting buat orang Kristen kasih tajil sama mereka. Mesti di mata mereka kita melihat beli di mana. Kalau kita bawa di rumah, kadang mereka nggak mau terima itu. Ya. Jadi ini bang, kamu mau buka kan sebentar lagi 1 jam lagi. Iya, warungnya ini kan saya beliin untuk kamu. Temen kamu ada berapa saya beliin untuk kamu. Mereka lebih menghargai seperti itu. Ya, kita kadang baju kita bagus saudara, tetapi hebeng kita bisa dikit. Tetapi ada orang-orang yang kayak bau kumel kayak gitu saudara. Istriku pernah kerja di bank di Muara Karang. Itu tempat ikan. Itu uang bau-bau, tetapi luar biasa. Deposito mereka tinggi-tinggi saudara. Ya. Jadi marilah kita tetap menghargai apa yang Tuhan kasih. Dan yang selanjutnya ingat masa lalu kita. Bagaimana kita merangkak, bagaimana kita hancur-hancuran hidup kita. Dan kalau sampai sekarang kita masih ada, semua adalah anugerah Tuhan. Jaga hati kita saudara. Amin. Puji Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau hadir di sini Tuhan, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu mengalir. Mari kita bangkit berdiri. Bukan yang
bukan yang terluka, ku berkenan bersamamu. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, tenangkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami bisa berpikir dengan logis, dengan baik, sehingga kami bisa berdoa dengan aman dan tenang di hadirat-Mu. Mengalirlah atas setiap jemaat-Mu. Tuhan, sembuhkan yang sakit, Tuhan hiburkan yang sedang bersedih. Tangan Tuhan yang berkuasa atas jemaat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu sampai hari ini. Bagaimana Tuhan mengangkat, memuliakan kami, semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atas kami ya Tuhan. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau ketahui Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan bersamamu, bukan tenang, bukan tenang bersamamu. Sekali lagi, bukan tenang bersamamu, bukan tenang bersamamu. Bapa, tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Bila tidak ada hati yang jahat di dalam pikiran kami, tidak ada sesuatu yang buruk di dalam pikiran kami mulai menyadari Tuhan, menerima apa yang Tuhan izinkan. Karena kami tetap percaya bersama Tuhan bahwa segala sesuatu akan mendatangkan sebuah kebaikan. Kami tetap mendoakan buat yang sakit sembuh, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang mencari pekerjaan Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik untuk mereka. Dan apapun masalah keluarga mereka, Tuhan ikut ambil bagian. Justru dalam masalah kami menunggu sampai waktu Tuhan melakukan mujizat-Nya. Terima kasih, kami sudah mendengar, kiranya berbuah baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Yang bertugas saya Mari saudaraku, kita kembali bersekutu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Kau tempatkan kami di tempat ini ya Bapa dengan hati yang tulus dan bersyukuri semua anugerah yang sudah berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu, urapan siang hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Pak. Kami mendoakan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yohanes Sigit Lawarto, serta seluruh keluarga Tuhan, bersama anak-anak, istri Tuhan. Biarlah kiranya apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan, dalam usaha, pengelolaan keluarga, dalam mengelola jemaat, bahkan gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Kau berikan sukacita senantiasa Tuhan. Berikan Tuhan berkat-Mu yang melimpah Tuhan atas semuanya Tuhan. Kesehatan senantiasa Tuhan, lingkupan-Mu Tuhan, bahkan penjagaan atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk keluarga besarnya Tuhan, Om Buyung beserta istri dan anak cucu, semua anak mantu Tuhan, semuanya Tuhan Kau berkati. Kesehatannya, limpahan sukacitanya Tuhan, beserta keluarga Bapak Pendeta, Bapak Benarbas yang ada di Lampung Tuhan, beserta seluruh keluarganya Kau berkati juga Tuhan. Biarlah kiranya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, pengelolaan gereja, keluarga Tuhan, biarlah senantiasa sukacita Kau berikan kepadanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan untuk seluruh pelayan di tempat ini ya Bapak. Dari WL, singer, pemain musik, kolektan asar Tuhan, bahkan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan.
setiap ketua-ketua bidang komisi Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan Kau satukan hati dengan semangat yang lebih lagi, dengan api iman yang luar biasa lagi Tuhan. Biarlah kesehatan mereka tetap terjaga Tuhan. Oh, biarlah mereka tetap dalam naungan-Mu, lindungan-Mu, lingkupan-Mu ya Bapa. Bahkan memberkati seluruh pelayan ini Tuhan, dengan sukacita, keselamatan, kesehatan, dengan masa depan yang luar biasa bagi mereka Tuhan, seluruh pelayan di tempat ini ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GBIS 56 ini Tuhan, yang pada saat ini sedang mengalami sakit, penyakit Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, melalui kasih-Mu, bilur-bilur-Mu yang akan menyembuhkan seluruh saudara-saudaraku yang sedang sakit Tuhan. Ibu Leni yang sedang terbaring di rumah sakit Tuhan, Bapak Rio yang saat ini sedang dalam pemulihan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Ibu Cindy yang saat ini juga sudah pulang ke rumah dalam pemulihannya Tuhan. Juga Bapak Beni yang sedang dalam perawatan setiap harinya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan nyata bagi mereka Tuhan, orang-orang yang percaya, anak-anak-Mu yang percaya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam pemulihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau ajaib, sungguh ajaib bagi mereka Tuhan. Bilur-bilur-Mu ya Tuhan yang akan memulihkan mereka semua Tuhan. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan, tapi Engkau lebih tahu Tuhan bagaimana jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, orang-orang yang percaya akan Engkau Tuhan, umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan seluruh umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Juga bagi keluarga-keluarga yang sedang dalam pengelolaan keuangan Tuhan, mencari masa depan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bukakan Tuhan jalan ke depan Tuhan, terobosan-terobosan baru Tuhan, untuk usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh keluarga di tempat ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jadikan kami juga untuk para ayah, para kepala keluarga Tuhan, menjadi bijak dalam keluarga Tuhan, menjadi contoh dalam keluarga, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku Tuhan, gestur kami Tuhan, menjadi contoh bagi keluarga kami, anak istri kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan boleh mengelola keluarga-keluarga kami Tuhan dengan keharmonisan ya Bapa. Ketika kami dan seluruh keluarga Tuhan bersepakat bahwa kami tetap beriman dan tetap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, menghadirkan Engkau dalam keluarga-keluarga kami setiap waktu, setiap saat di dalam rumah-rumah kami Tuhan, maka Engkau akan memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk program-program gereja kami Tuhan, baik perluasan, renovasi, apapun yang kami visikan ke depan Tuhan, untuk bagaimana masa depan gereja kami ke depan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, berikan hati-hati yang benar-benar mengasihi Engkau Tuhan. Berikan kesatuan kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan rancangkan gereja kami ke depan Tuhan. Bagaimana pengelolaannya ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini gereja-Mu Tuhan, tempat kami, untuk kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Maka Engkau yang akan memberikan masa depan kepada gereja-Mu Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagi Engkau, semua yang tak mungkin menjadi mungkin bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga mendoakan Tuhan untuk kota kami Depok ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang sudah kami pilih, apa yang sudah terpilih menjadi wakil-wakil kita, wakil-wakil kami Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau jamah mereka Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang penuh roh kasih Tuhan untuk seluruh umat di tempat ini. Bahkan kami Tuhan, umat Kristen, umat yang percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan, umat yang percaya akan kebenaran keselamatan dari Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh beribadah dengan sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah seluruh pemimpin Tuhan, dari mulai presiden, menteri, DPR, bahkan sampai Tuhan RT RW Tuhan, Engkau berkati negara kami Indonesia ini Tuhan. Pemimpin diberikan Tuhan
hikmat, marifat, kebijaksanaan lebih lagi Tuhan, untuk boleh melindungi semua kaum dan semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini Tuhan, agar mereka juga boleh memperoleh hak-hak mereka, termasuk hak untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, jadikan bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang mengenal Engkau Tuhan, bangsa Tuhan yang percaya akan kebenaran, keselamatan dari Engkau Tuhan. Bawalah Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa pemimpin, bangsa yang akan membawa seluruh umat ini percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, inilah doa-doa kami. Biarlah Engkau yang menyempurnakan semua doa-doa kami, doa yang tulus dari hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua Bapak Ibu. Kita akan pujian Alasanmu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, kiranya berbuah dalam kehidupan kita. Warta jemaat dalam sepekan ini, ibadah PWP hari Selasa tanggal 26 bulan 3 2024 jam 5 sore ada di gereja. Ibadah yang kedua, ibadah Jumat Agung hari Jumat tanggal 29 bulan 3 2024 jam 9 ada di gereja. Nanti ada kesaksian dari sekolah minggu di pas ibadah Jumat Agung. Hari Sabtu ada ibadah baptisan dan ibadah youth digabung jam 3 sore tanggal 30 bulan 3 2024, tempat di keluarga Bapak Jeffrey atau Ibu Nina. Jadi anak youth dan baptisan nanti ibadahnya sekaligus di rumah Lopi. Itulah pengumuman dalam sepekan ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Marta. Bapak Ibu sekalian, untuk Jumat Agung itu ibadah jam 9 ya. Jadi untuk dress code hitam, putih atau ungu ya untuk Jumat Agung. Kemudian untuk Paskah nanti ada ayat emas juga yang semoga bisa ditempel di telurnya ya. Semoga bisa ditempel di telurnya. Dan nanti buat ibu-ibu yang akan bicarakan bagaimana merebusnya, nanti silahkan bisa ketemu sebentar untuk bagaimana, apakah direbus per wilayah baru dibawa ke sini atau mesti di gereja semua atau bagaimana ya. Dan kemudian untuk telur dan konsumsi untuk Paskah sudah disediakan oleh teman-teman kita yang mengasihi Tuhan. Kemudian baptisan air juga nanti kita barengkan, saudara. Kemarin kan sempat diinformasikan baptisan baru ibadahnya. Jadi kita ibadahnya sebelum baptisan itu. Jadi supaya nggak ngerepotin keluarga ya. Pak Jeffrey kan memang agak sibuk juga. Kemudian setelah ibadah ini ada latihan mungkin ya. Ada latihan untuk Jumat. Betul ya, dari PW ya. Nah silakan saja, ibu-ibu juga latihan. Nah ibu-ibu latihan di atas, untuk PW di bawah.
Itu kira-kira ya. Bimbingan bagaimana Pak Po? Bimbingan nanti satu menyusul Oh, iya. langsung hari ini. Oke ya, di ruang remaja Pak. Iya. Ya oke siap. Kemudian iya, tadi dapat kabar dari Amel itu memang harus pakai kartu kunjungan di situ. Pakai kartu, jadi nanti gantian sama Amel. Ya, jadi siapa yang mau ke situ nanti gantian Amel turun, kasih kartu itu baru kita ke kamar gitu ya. Nah, kemudian ada juga nanti ke Ibu Cindy, ada juga ke Pak Rio ya, Bu ya. Di ini kan. Nah, nanti dibagi 3 lah kita. Siapa aja yang kompakan nanti, siapa mau ke Pak Rio, siapa ke Bu Leni, siapa ke Ibu Cindy. Ya, kalau Ibu Cindy memang kayaknya mulai habis obat-obat itunya tuh baru pagi tadi rasanya jadi lemes gitu ya. Puji Tuhan Pak Posman udah segar ya, puji Tuhan. Dan kita juga turut berbelasungkawa kepada keluarga Ibu Marta yang kemarin anggorunya ya sudah dipanggil Tuhan, dan kita juga ikut sepenanggungan. Tetap mendoakan saudara sekalian untuk pasca penghitungan suara resmi KPU ya, meskipun ada riak-riak yang ingin didengungkan, tetapi ya kita doakan supaya Indonesia tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Yang selanjutnya adalah jangan lupa doakan untuk permasalahan alam ini. Demak, ada Jawa Timur, Sumatera Barat, kemudian DKI juga luar biasa banjirnya itu ya. Nah, kita di sini nonton saudara, tapi mereka susah di sana. Sampai mau tinggalin rumah nanti harta benda bagaimana? Takutnya surut cepet, nggak surut-surut juga. Ada yang sampai naik ke lantai 2-nya. Kalau ada lantai 2, kalau cuma lantainya cuma 1 kan susah juga. Nah, tetap doakan juga karena imbas kemacetan juga sampai di Depok juga. Itu ya. Nah, Depok kecil-kecil memang ada tempat-tempat tertentu, tetapi Sawangan sudah aman lah. Kalau namanya tol itu tunggu sampai tembus tuh tol baru mungkin mencair ya. Sawangan masih begitu ya, kita siasati saja. Kemarin kita sudah tua puasa dengan WBI, kemudian kita sudah komsel di Biuda, ya, di Nora, dan kemudian nah untuk kita akan persiapkan untuk Jumat Agung juga. Nanti anak-anak teman-teman tim-tim dari profesi akan membuat dekorasi sedikit di sini untuk Jumat Agung. Minimal ada rubahnya lah ya. Jadi nggak Jumat Agung, tetapi ada simbol-simbol yang mesti diterapkan juga. Kalau sekolah minggu ada acara nggak? Ada Apa itu Pak? lomba-lomba kayaknya hari ini. Lomba-lomba ya hari Minggu. Ya cuma ngumpetin telur memang nggak bisa. Kita nggak ada. Bisa kalau di lapangan, tetapi nanti riuh malah ya, nggak usah lah ya. Jadi kita tetap di sini aja, pokoknya olah sebaik-baiknya. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan. Tuhan memberkati kita dan juga seluruh keluarga kita. Mari kita akan berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Atau ada yang lupa dari saya? Ya, untuk 2 minggu mendatang kita akan doakan juga untuk kepanitiaan Natal, karena kita mesti segera untuk pendanaan juga. Banyak hal yang harus kita lakukan. Kami berdiri kehadiranmu, memohon berkat-Mu, hidupilah kami. Sinari kami dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari. Selalu melindungi
mendoakan seluruh jemaat, usaha mereka, permasalahan mereka tetap ada dalam covering Tuhan. Mendoakan kota kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Nyerahkan Indonesia sebagai negara yang sudah mengikuti Pilpres kemarin dan juga akan diikuti lagi Pilkada. Tuhan akan berikan keamanan siapapun itu Tuhan. Berikan hati yang baik supaya Indonesia tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kota-kota yang ataupun pedesaan yang menghadapi banjir, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Makan minum mereka, kebutuhan air mereka, dan juga sanitasi untuk obat-obatan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau memiliki keinginan tersendiri Tuhan mengenai peristiwa ini, supaya setiap wali-wali kota, juga gubernur, pemerintahan kami tetap tanggap dalam menghadapi ini semuanya Tuhan. Yang gerakan Jabodetabek ke dalam tangan Tuhan. Kantong-kantong yang menghadapi banjir, supaya tetap diberikan ketabahan, kesabaran. Dan juga kami mendoakan buat gereja-gereja Tuhan dan juga para gembala-gembala yang sedang repot dengan masalah ini, supaya jemaat mereka tetap menyatu, mendoakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Dan akhirnya sepekan ini di dalam ibadah Jumat Agung, Tuhan hadir. Ibadah Paskah, Tuhan hadir. Kegiatan apapun yang sudah direncanakan, latihan-latihan, persiapan-persiapan, Tuhan ikut campur di dalamnya. Terima kasih untuk tim musik yang luar biasa yang sudah membantu kami untuk masuk ke hadirat Tuhan. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka tetap memiliki hati yang tulus untuk melayani Tuhan, bukan untuk mendapatkan apa, tetapi karena kami merasa kami sudah mendapatkan banyak hal daripada Tuhan. Dan juga jemaat yang tidak bisa hadir hari ini, apapun alasannya, Tuhan beracara atas mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan disiplin, Tuhan tegur, dan Tuhan nasihati mereka. Kami percaya Roh Kudus adalah Roh penolong bagi setiap kami. Terima kasih inilah kami memohon kepada Tuhan, dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kiranya berkat Tuhan tetap tercurah atas kita. Kasih karunia diteruskan atas hidup kita. Karunia kesehatan, karunia harta melimpah, dan juga karunia usaha yang baik, dan juga karunia untuk tetap memiliki hati yang baik, pikiran yang baik tetap ada pada kita. Dan apapun masalah hidup kita belajar mengkoreksi supaya kita semakin bangkit bersama Tuhan. Pulanglah dalam sukacita Tuhan. Hari ini berkat turun ke atasmu, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.